Halo UC Onliner, salam entrepreneur. Kali ini kita telah bersama dengan Bapak Antonius Tanan yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari UC Onliner sekalian. Nah Pak, ada pertanyaan pertama dari Bapak Anam yang memiliki usaha kaos ghost. Jadi kasusnya adalah beliau mengembangkan kaos ghost dengan desain yang ketika difoto dengan blitz, maka gambar baru akan muncul. Nah, ini belum ada yang mengembangkannya di Indonesia karena bahan baku buat ghost ini cukup mahal Pak, jadi harus tepat dalam menentukan harganya. Nah Pak, pertanyaannya adalah bagaimana beliau ini menentukan harganya, kemudian kapan beliau harus mempatenkan ide bisnis ini karena masih baru dan tergolong unik Pak. Baik, UC Onliner, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Teman kita, Mas Anam ini punya sebuah produk yang unik yang kalau t-shirtnya itu difoto dengan blitz baru kelihatan gambarnya. Nah, mari kita melihat sebuah gambaran yang sudah saya persiapkan. Mengelola pertumbuhan, kita semua ingin bertumbuh di bisnis ini. Mas Anam ingin bertumbuh di bisnis ini, artinya mengelola perubahan. Tapi bagaimana caranya mengelola perubahan supaya kepastian keberhasilan bisa kita tingkatkan? Nah, ada 3 kata kunci di dalam entrepreneurship, baik untuk startup maupun scale up yang kami yakini. Kata kuncinya adalah peluang, inovasi, dan risiko. Jadi untuk pertanyaan Mas Anam ini, baiklah Mas Anam bertanya, ini peluangnya di mana? Siapa yang akan membutuhkan kaos ghost ini? Pasti tidak untuk semua orang. Siapa mereka? Oleh karena itu harus survei. Coba pikirkan, siapa-siapa yang merasa sangat senang menggunakan kaos ghost di foto baru kelihatan sesuatu yang unik. Mungkin anak-anak SMA yang sedang pesta pada akhir tahun ya. Mungkin anak-anak kampus yang sedang melakukan sebuah acara di malam hari barangkali. Atau barangkali para selebritis yang berada di panggung. Nah, coba survei, kemudian ambil satu kesimpulan, lalu verifikasikan. Apa artinya verifikasikan? Mencoba menghubungi salah satu dari mereka dan bertanya dan mendemonstrasikan kaos ghost itu bisa dipakai apa saja dan apakah mereka menyukainya. Nah, kalau mereka menyukainya, jangan lupa berinovasilah. Ya, barangkali UC Onliner sudah berpikir, wah produknya kan sudah inovasi. Tidak, jangan berhenti di satu inovasi. Berpikirlah bagaimana caranya untuk menginovasikan promosinya. Adakah satu cara tertentu yang membuat begitu banyak orang langsung tahu, khususnya market yang dituju, dan mereka kemudian tertarik dan mencari. Saya akan menceritakan sebuah contoh inovasi dari perusahaan Honda ketika pertama kali mereka meluncurkan produk mereka yang berupa mobil. Mereka sebelumnya dikenal hanya sebagai produser motor. Ini saya ingin bagikan untuk menjawab pertanyaan Mas Anam bagaimana menentukan harga. Pada masa itu, Honda hanya dikenal sebagai produser motor. Waktu dia hendak meluncurkan mobil, dia tidak tahu masyarakat akan menilai berapa mobilnya ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Mereka menunjukkan pada masyarakat, ini contoh mobilnya, dan masyarakat disuruh menebak. Ini kira-kira harganya berapa? Dan Anda tahu bagaimana akhirnya dia menentukan harga? Adalah dari harga yang kebanyakan orang menebak. Karena berdasarkan harga yang ditebak oleh kebanyakan orang, pada saat mobil itu diluncurkan, orang langsung menerimanya. Nah, itu sebuah cara inovasi yang barangkali Mas Anam boleh pertimbangkan dalam mengembangkan ghost ini. Jangan langsung menentukan harganya berapa. Jadi waktu melakukan verifikasi, bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang kita duga bisa menjadi sasaran pasar kita, suruh mereka tebak harganya. Simpan catatan itu, ya. Tanya ke beberapa orang lain. Anda akan mendapat menyimpulkan setelah itu. Setelah peluangnya bisa kita identifikasi dan berbagai hal bisa kita inovasikan, jangan lupa memikirkan risikonya. Pikirkan bagaimana caranya risikonya dikecilkan jika perlu dihilangkan. Saya simpulkan 3 kata kunci: peluang, inovasi, risiko. Itulah
Entrepreneurship Ciputra Way. Semoga ini dapat membantu Mas Anam dan teman-teman UC Onliner yang lain. Salam entrepreneur, sampai jumpa.